Sebuah mobil yang dikendarai BM menjadi sasaran amuk massa hingga mengalami kerusakan parah di Desa Duku Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Peristiwa bermula saat BM warga Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, pergi dari rumah untuk menjemput 3 temannya yakni AZ serta MI dan AY. Di tengah perjalanan, BM berpapasan dengan anaknya yang juga sedang mengendarai mobil. Melihat anaknya berada dalam satu mobil bersama 2 perempuan lain, ia pun langsung terbakar emosi. Sempat terjadi adu mulut di antara keduanya, namun bukan yang mencoba menyelesaikan masalah. BM malah tancap gas dan melanjutkan perjalanan dengan teman-temannya tersebut. Tambah emosi, anak BM mengejar mobil ayahnya sambil berteriak maling dan tabrak lari untuk menarik perhatian warga sekitar. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan hingga berakhir saat mobil BM berhasil dihentikan dan berakhir di amuk massa. Beruntung BM dan ketiga penumpang di dalam mobil tidak mengalami luka-luka serius dan berhasil diamankan dari amukan massa. Sampaikan kepada orang berteriak bahwa pengemudi itu adalah pelaku maling. Ternyata setelah kita periksa dan minta keterangan di Polres bahwa kejadian tersebut bukan kejadian maling ataupun pelaku kejahatan. Untuk keterangan, setelah kita minta keterangan dari pengemudi. Akibat kejadian ini, mobil korban mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kaca dan mobil kendaraan. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Rejang Lebong. Ya, pemirsa, kita informasi Anyi Sudah hari ini terkait dengan tertangkap basah saat beraksi seorang pelaku begal sepeda motor babak belur dihakimi warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, bersama 3 rekannya, pelaku merampas sepeda motor seorang pengendara. Puluhan warga beramai-ramai menghakimi seorang pelaku begal motor di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Emosi warga yang tidak terbendung membuat polisi kesulitan mengevakuasi pelaku. Bersama ketiga rekannya yang berboncengan motor, pelaku mengadang dan merampas sepeda motor seorang pengendara. Pelaku menuduh korban rekan dari musuh mereka. Sambil mempertahankan motornya, korban berteriak sehingga memancing perhatian warga sekitar yang kemudian menghakimi pelaku. Ini awalnya si korban ini diikuti dari daerah Sunter. Jadi diikuti 2 orang dengan modus mengatakan dengan kalimat, kamu teman musuh saya. Jadi 2 orang korban ini stop dengan motor Scoopy-nya, ditanyain. Ini sementara ini si duga tersangka ini ada sekitar 4 orang termasuk tersangka ini. Nah, dari situ yang temannya satu lagi korban ini diajak ke tempat yang lain, yang si korban yang pemilik motor dengan motornya itu diajak oleh si tersangka atas nama B. Polisi kini memburu 3 rekan pelaku yang kabur, namun identitasnya telah diketahui. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang wanita di Tuban, Jawa Timur membuat laporan ke polisi jika dirinya menjadi korban begal motor. Ya, namun ternyata pemirsa laporan tersebut hanya rekayasa agar terbebas dari cicilan kredit motor. Wanita berinisial SU, 32 tahun, warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dibekuk polisi setelah terungkap merekayasa kasus begal motor. Dalam laporannya, dirinya mengaku telah dibegal hingga menderita luka di kaki, tangan, dan kepala. Namun setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan dan akhirnya mengungkap fakta bahwa kejadian tersebut hanya rekayasa. Pelaku mengaku melukai dirinya sendiri agar seperti korban begal untuk melancarkan modus kepada pihak leasing agar terlihat kehilangan kendaraan akibat begal dan terbebas dari cicilan motornya. Korban ini merancang bahwa yang bersangkutan kena begal. Jadi motor ini dilaporkan hilang kena begal di belakang RSUD. Jadi korban waktu itu diantar suami ke belakang RSUD. Suami tidak tahu ini. Kemudian dia sudah membawa silet sama batu. Di belakang RSUD dia melukai kakinya. Berdalih menjadi korban begal, ternyata motornya digadaikan 7 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan penjara.
Bisa ingin pamer ke teman-temannya, seorang bocah 12 tahun di Makassar nekat bawa kabur sepeda motor warga. Ya, aksi pelaku terekam kamera pengawas. Seorang bocah 12 tahun di Makassar terekam kamera pengawas membawa kabur sebuah sepeda motor yang terparkir di depan warung makan. Dalam beberapa menit, pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menjebol kunci ganda motor dengan kawat besi. Tak berapa lama, petugas Polsek Biringkanaya mengamankan pelaku. Dari hasil pemeriksaan petugas, bocah yang masih berstatus pelajar SMP ini nekat mengambil sepeda motor lantaran ingin memiliki sepeda motor untuk dipamerkan ke teman-temannya. Untuk sampai saat ini, menurut hasil pemeriksaan, dalam melaksanakan pengambilan motor itu, mungkin karena usianya yang masih di bawah umur, sehingga dia mau merasakan bagaimana punya motor untuk memamerkan ke teman-temannya. Kami sudah mengamankan kendaraan beserta dengan pelakunya. Tujuan RJ itu sebenarnya menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Jadi apabila ada pelaporan, akan tetapi bisa diselesaikan di kantor polisi, itu termasuk penyelesaian perkara. Didampingi orang tua bocah, kasus pencurian sepeda motor ini berujung damai karena korban mencabut laporan polisi usai sepeda motor miliknya dikembalikan. Dari kasus pencurian ini, pentingnya peran orang tua untuk selalu memberikan pesan moral dan kebaikan dan mengawasi anak-anaknya untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga lolos dari pengawasan orang tua, seorang bocah 5 tahun tewas tenggelam saat bermain di tepi sungai depan rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, korban sebelumnya terlihat tengah bermain seorang diri dan terekam CCTV. Warga desa Tambak Kemerakan Krian Sidoarjo digegerkan dengan temuan bocah laki-laki yang tewas tenggelam di sungai desa setempat. Korban diketahui bernama Raduha Davanda Sendria, diduga tenggelam ke sungai lantaran sebelumnya tampak sedang bermain sendiri di tepi sungai dan terekam CCTV di sekitaran lokasi kejadian. Korban tenggelam pada siang hari, namun jenazahnya baru ditemukan pada malam hari setelah orang tua korban melaporkan ke perangkat desa dan dilanjutkan dengan pencarian korban di sekitaran sungai tempat korban bermain. Korban pun telah dievakuasi warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat di Krian, Sidoarjo. Anak korban itu jam 11 sih mainan di pinggir sungai, main sedotan buat mancing-mancing tuh. Duduk, ada batunya duduk di pinggir kali, terus setelah itu kelihatan masih dalam CCTV masih riwa-riwi. Nah, terus diteruskan sampai jam 11.35 detik. Itu terus nggak ada kelihatan lagi. Polisi semula akan melakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban, namun orang tua korban menolaknya dan jenazah langsung dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 hari pasca banjir, tim SAR gabungan kembali temukan 1 jenazah di kawasan Jalan Kertanegara, Denpasar, Bali. Ya, akibat banjir, pemirsa, 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam proses pencarian. Korban banjir hanya hanyut di sampun ditemukan. 1 jenazah kembali ditemukan oleh tim SAR gabungan di Jalan Kertanegara, Banjar, Poh Gading, Denpasar Utara. Jenazah berjenis kelamin laki-laki atas nama Suwandi ditemukan tersangkut di antara tumpukan sampah di pinggir sungai. Pencarian awalnya ditemukan oleh warga sekitar dan langsung dilaporkan ke petugas. Jenazah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Sanglah, Denpasar. Ada korban di tumpukan sampah. Setelah kita evakuasi, korban sudah busuk dengan banyak juga ulat belantungnya. Setelah itu kita sudah masukkan kantong mayat dengan tim SAR gabungan.
Dengan ditemukannya 1 orang jenazah, tercatat sebanyak 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam proses pencarian. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menengok korban banjir di Denpasar, Bali. Ya, Presiden juga memberikan apresiasi terhadap seekor anjing penolong satu keluarga saat banjir. Ya, saya juga waduh. Pagi-pagi. Iya, jam 4 pagi. Waduh. Kamar air sudah di kamar, dia yang bangunin kalau saya nggak tahu, Pak. Kepedulian Presiden Prabowo terhadap hewan kembali terlihat saat mengunjungi korban banjir di Denpasar, Bali pada Sabtu 13 September lalu. Saya yang bangunin kalau saya nggak tahu, Pak. Waduh, kamu pahlawan dong. Iya, pahlawan saya itu, Pak. Aduh, selamatkan Tuhan ya. Aduh. Kok Pak Teddy terus? Apresiasi ini diberikan Presiden Prabowo kepada anjing salah satu warga di Denpasar, Bali yang menyelamatkan pemiliknya saat banjir. Anjing bernama Moka ini membangunkan pemiliknya saat banjir besar datang. Selama kunjungannya, Presiden Prabowo mengecek kerusakan dan kondisi warga yang terdampak. Presiden pun meminta jajarannya untuk segera mengirimkan bantuan bagi warga Bali. Pemirsa, tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyempatkan diri untuk menengok korban banjir. Ya, menariknya warga menagih solusi atas banjir kepada Gibran. Didampingi Wagub Bali Inyoman Giri Prasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar, Bali. Saat tiba, Gibran langsung menyalami para korban banjir. Ia pun berbincang dengan warga. Namun, ada momen menarik saat perbincangan warga menagih solusi atasi banjir. Bahkan warga berharap Gibran tidak datang berkunjung lagi tahun depan. Kami ucapkan terima kasih juga atensi Bapak Wapres sudah mengunjungi kami di sini. Tapi yang paling penting Pak Wapres, biar tahun depan Pak Wapres tidak datang lagi ke sini, tolong dong solusinya atas penyelesaian banjir ini. Wapres Gibran menampung semua masukan dari warga. Ia berjanji untuk memperbaiki Bali agar pariwisata bisa membaik. Drainase, sanitasi, lalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun ya Pak tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin Pak nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata. Jadi biar bisa pulih lagi. Gibran juga membagi-bagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak, serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang mahasiswi tewas di kamar kos karena dibunuh kekasihnya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Usai diotopsi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Isak tangis mewarnai prosesi penyemayaman jenazah Irna Kulata Murni, seorang mahasiswi yang tewas di kosannya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Engkair, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga sangat terpukul karena meninggalnya korban. Keluarga meminta kasus meninggalnya korban diproses secara transparan dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Ya tentu ini menyisakan luka yang sangat mendalam ya. Dan harapannya itu ya kami akan menempuh jalur hukum ya, dan harapan pihak terkait bisa membantu kami, lalu kemudian membantu proses hukum ini supaya terang benderang, dengan harapan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya.
Sebelumnya, korban yang merupakan mahasiswi berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam kosannya di kawasan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia oleh kekasihnya berinisial FF yang masih berusia 16 tahun. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena diputuskan oleh korban dan cemburu mengetahui korban berjalan dengan pria lain. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Karena pelaku masih di bawah umur, kasus pembunuhan kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria lansia berprofesi juru parkir di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dihakimi massa karena kepergok mencabuli anak perempuan. Ya, modus pelaku mengiming-imingi korbannya dengan uang nominal Rp2.000. Masa di Kampung Cijenjing, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dibuat geram dan meluapkan amarahnya kepada pria lansia KR yang berprofesi sebagai juru parkir. Dari penyelidikan aparat, kakek ini kepergok warga di sebuah gang sempit tengah melakukan tindak asusila terhadap anak perempuan berusia 7 tahun. Modus pelaku yaitu mengiming-imingi korbannya dengan uang nominal Rp2 hingga Rp10.000. Korban pun diancam jika berani melapor kepada orang lain usai pelaku melancarkan aksinya. Meski sempat mengelak, pelaku tetap digiring ke Polres Cimahi untuk menjalani pemeriksaan. Dengan korban, itu anak di bawah umur yang sudah melaporkan itu 6 orang. Sementara sampai saat ini kita masih mendalami hal tersebut dan pelaku sekarang sudah diamankan di Polres Cimahi. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Cimahi. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman di atas 7 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan.